Untuk yang pertama di sini kita akan membuat data baru. Kita klik membuat data baru. Kemudian di sini nama perusahaannya adalah Lalu Bistaf. Alamat perusahaan Perum Kembang Vesta Klaster A3. Negaranya Indonesia, kota di Bondowoso. Kode posnya adalah 68219. Untuk nomor teleponnya kita isi 089 532 632 0910. Nah, dikarenakan di sini kita akan menghitung transaksi-transaksi yang ada di periode bulan September, maka di sini kita untuk bulannya diisi September dan ditutup buku akhir tahunnya yaitu Desember. Kemudian kita lanjutkan. Untuk jenis usahanya yaitu di bidang usaha perdagangan umum, kita klik setup data, kita klik lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data alamat perusahaan, data nama dan alamat. Kemudian di sini kita klik saja dan kita add data. Untuk tipenya kita pilih vendor dan untuk jenisnya kita pilih personal. Dan di sini kita untuk namanya kita pilih supplier. Kemudian kita rekam. Lalu kita akan meng-add data lagi yaitu untuk perusahaan customer yang Bondowoso. Nah, untuk tipenya di sini kita juga pilih customer dan jenisnya adalah personal. Kemudian kita rekam. Dan untuk customer-customernya di sini kita mempunyai 7 customer. Yang pertama adalah Jember, Bondowoso, Malang, Pringin, Sidoarjo, Situbondo, dan Madura. Setelah selesai, kemudian kita tutup dan selanjutnya kita akan mengisi data rekening. Di sini untuk kas kecil dihapus saja dikarenakan tidak akan kita gunakan. Dan untuk akun-akun persediaan di sini kita rename menjadi persediaan daster, persediaan piyama panjang, dan juga persediaan piyama pendek. Dan ketika pada persediaan 4 kita rename saja menjadi perlengkapan. Untuk akun mesin dan peralatan kita edit menjadi peralatan. Dan untuk modal di sektor kita edit menjadi modal pemilik. Dan untuk saham biasa kita edit menjadi preferred. Dan untuk akun penjualan di sini kita edit menjadi penjualan daster, penjualan piyama panjang, dan penjualan piyama pendek. Dan untuk harga pokok penjualan di sini kita edit menjadi pembelian daster, pembelian piyama panjang, dan juga pembelian piyama pendek. Dan kita akan mengisi data produk. Kita add data. Kemudian kita kode barang untuk daster adalah D. Kemudian deskripsinya adalah daster. Dan kelompok barang di sini kita edit menjadi produk 1 yaitu daster. Satuan laporan kita pilih pieces. Dan untuk harga jual satuannya adalah 55.000. Kemudian kita rekam. Dan sama seperti pengisian deskripsi daster, kita juga akan mengisi piyama panjang dan juga piyama pendek dengan kode L dan S. Kemudian kita rekam. Selanjutnya setelah selesai kita tutup. Selanjutnya adalah satuan pengukuran. Kita add data, kemudian kode satuannya pak, dan nama satuannya juga pak. Untuk konversi unitnya di sini kita isi 50 pieces. Kemudian kita rekam dan kita tutup. Setelah itu kita akan mengisi saldo awal akun, yang mana di sini untuk kas adalah sebesar 1 juta dan untuk bank sebesar 12 juta. Dan pada bagian perlengkapan di sini kita isi sebesar 80.000. Pada bagian peralatan di sini adalah sebesar 90.000.
Kemudian pada bagian modal pemilik adalah sebesar Rp13.170.000. Kemudian kita rekam. Lalu selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan. Di sini untuk kode barangnya adalah D, yaitu daster. Untuk stok awalnya adalah 1, harga pokok satuannya adalah sebesar 43.000. Kita rekam. Dan selanjutnya adalah kode barang L, yaitu piyama panjang dengan harga pokok 63.000 dan piyama pendek adalah sebesar Rp53.000. Kemudian kita klik ya. Sekarang kita masuk ke transaksi. Untuk transaksi yang pertama ada pembelian. Kita masuk ke menu pembelian, lalu penerimaan barang. Kita pilih baru. Untuk transaksi pertama tanggal 1 September. Kita pilih nama pemasok yaitu supplier. Lalu kita pilih nomor barang. Untuk yang pertama itu ada pembelian daster, kode D dengan 26 pieces. Yang kedua ada piyama panjang, kita pilih nomor barang piyama panjang sebanyak 16 pieces dan piyama pendek sebanyak 17 pieces. Untuk ongkos kirim kita catat di biaya-biaya lain sebanyak Rp10.000 untuk tanggal pengiriman tanggal 1 September. Karena ini pembelian secara tunai, jadi di pojok kanan atas centang tunai lalu rekam. Transaksi yang ketiga terdapat pembelian stiker untuk perlengkapan. Kita catat di buku besar, terus jurnal umum. Nah, tanggal 3 untuk kodenya yaitu perlengkapan sebesar Rp120.000 pada kas. Sebesar Rp120.000. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya pada tanggal 5 terdapat penjualan, kita pilih menu penjualan, lalu invoice penjualan, lalu klik baru. Pilih tanggal 5, nama pelanggan customer Bondowoso, lalu kode barang daster sebanyak 2 pieces, piyama panjang sebanyak 1 pieces, dan piyama pendek sebanyak 4 pieces. Lalu tanggal pengiriman tanggal 5. Lalu kita klik rekam. Ini masih tanggal 5. Ada pembelian dari customer Jember, daster sebanyak 8 pieces, piyama panjang sebanyak 5 pieces, dan piyama pendek sebanyak 4 pieces. Tanggal pengiriman sama tanggal 5 September. Nah, ini untuk yang penjualan karena ongkos kirim ditanggung oleh pembeli, jadi kita tidak usah mencatat ongkos kirim. Nah, itu dihapus ya. Nah, jika sudah 0 lalu direkam. Nah, untuk yang selanjutnya ada pembelian dari customer Wuringin, daster sebanyak 10 pieces, piyama panjang sebanyak 8 pieces, dan piyama pendek sebanyak 6 pieces. Tanggal pengiriman tanggal 5 September. Lalu kita klik rekam. Yang keenam ada pembelian dari customer Malang, kode barang daster sebanyak 6 pieces, piyama panjang sebanyak 2 pieces, dan piyama pendek sebanyak 3 pieces. Tanggal pengiriman tanggal 5 September, lalu kita klik rekam. Yang selanjutnya ada pembelian tanggal 8, kita masuk ke menu pembelian,
Nah, untuk caranya sama seperti mencatat transaksi pembelian seperti yang di pertama tadi, transaksi pertama. Nah, karena pembelian secara tunai, nanti di pojok kanan atas juga dicentang tunai. Dan untuk penjualan-penjualan yang sebelumnya, karena semuanya secara tunai, di pojok kanan atas juga dicentang tunai. Untuk selanjutnya terdapat penjualan pada tanggal 12 September. Caranya sama seperti mencatat penjualan-penjualan seperti sebelumnya. Kita pilih daster sebanyak 1 pieces. Untuk customernya ini customer Bondowoso ya, dipilih terlebih dahulu. Nah, untuk piyama pendek sebanyak 1 pieces. Tanggal pengiriman tanggal 12. Lalu kita klik rekam. Lalu ada customer Situbondo. Kita pilih customer Situbondo tanggal 12. Pembelian daster sebanyak 5 pieces. Piyama panjang sebanyak 6 pieces. Dan piyama pendek sebanyak 2 pieces. Tanggal pengiriman 12 September. Lalu kita klik rekam. Yang ketiga ada dari customer Sidoarjo, tanggal 12 juga, pembelian daster sebanyak 6 pieces, piyama panjang sebanyak 2 pieces, dan piyama pendek 5 pieces. Tanggal pengiriman tanggal 12, klik rekam. Lalu ada dari customer Jember, tanggal 12, pembelian daster sebanyak 4 pieces dan pendek sebanyak 1 pieces. Tanggal pengiriman tanggal 12, lalu kita klik rekam. Selanjutnya ada penjualan lagi tanggal 14 dari customer Bondowoso. Piyama daster sebanyak 3, lalu piyama panjang sebanyak 1 pieces. Pengirimannya tanggal 14 juga, klik rekam. Lalu ada penjualan lagi customer Jember tanggal 14, daster sebanyak 9 pieces dan piyama pendek sebanyak 5 pieces. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya ada pembelian dari supplier tanggal 15. Untuk pembelian daster sebanyak 44, piyama panjang 5, pendek 3. Tanggal pengirimannya tanggal 15 bulan 9. Kita rekam. Selanjutnya tanggal 19 itu ada penjualan. Untuk customer BWS tanggal 19 membeli daster 22 dan piyama pendek 1. Tanggal pengirimannya 19, kita rekam. Selanjutnya ada dari Jember 19, membeli daster 10, piyama panjang 2. Tanggal pengirimannya 19. Kita rekam. Selanjutnya ada dari Bondowoso, membeli daster sebanyak 5, piyama panjang 1. Tanggal pengirimannya 19. Kita rekam. Selanjutnya ada dari pembelian dari Wuringin tanggal 19, membeli daster 7, piyama panjang 2, piyama pendek 2. Tanggal pengirimannya 19, kita rekam. Selanjutnya tanggal 22 ada pembelian persediaan dari supplier sebanyak daster sebanyak daster 12 biji, piyama panjang 21, piyama pendek 17.
ada biaya lain-lain sebesar 10.000, yaitu biaya pengiriman. Tanggal pengirimannya tanggal 22. Kita rekam. Selanjutnya ada penjualan untuk customer Bondowoso tanggal 26 sebanyak daster 1, piyama panjang 7, piyama pendek 5. Tanggal pengirimannya 26. Kita rekam. Selanjutnya dari situ Bondo, daster 6, piyama panjang 8, piyama pendek 4. Tanggal pengirimannya tanggal 26. Kita rekam. Lalu ada dari Madura, daster 5, piyama panjang 6, piyama pendek 8. Kita rekam. Lalu selanjutnya tanggal 29 ada pengambilan prive dari pemilik sebesar 1 juta. Kita catat di jurnal umum. Kodenya prive pada bank. Jurnalnya prive pada bank sebesar 1 juta. Oke. Kita rekam. Selanjutnya kita melakukan jurnal penyesuaian, di mana kita akan menyesuaikan perlengkapannya yang berupa stiker dan kresek. Pemakaian untuk stikernya itu ada ada 215, lalu pemakaian untuk kreseknya itu juga 215. Setelah dihitung dengan harga belinya, yaitu menghasilkan 177.375.000 rupiah. Selanjutnya kita melihat ke laporan, lalu neraca standar. Kita melihat jumlah banknya itu ada berapa untuk kita rekonsil sebesar 8.403.000 rupiah. Kita catat terlebih dahulu, lalu kita tutup. Lalu kita rekonsil, saldonya 8.403.000. Lanjutkan. Kita centang semuanya agar jadi 0, lalu kita rekonsil. Di sini sudah 0. Lalu kita tutup, kita pergi ke laporan. Kita lihat laporan laba ruginya. Ternyata Lalu Bista mendapatkan laba sebesar 1.731.625. Selanjutnya kita tutup, kita pergi ke neraca standar. Saldonya sudah balance antara aset dan liabilitas plus ekuitas. Lalu kita pergi ke arus kas, rinciannya, rangkumannya. Kita lihat untuk saldo akhirnya 14.150.000. Demikian tutorial Zahir untuk MKM Lalu